Di kesempatan video kali ini saya akan coba review sasis MSL suspensi yang saya buat sendiri ya. Ini saya buat menggunakan alat-alat yang seadanya dan juga sederhana. Mungkin di next video saya akan coba jelaskan lebih lagi alat-alat apa saja yang saya gunakan untuk membuat MSL suspensi ini. Untuk bagian depan ini nggak jauh beda ya, seperti build yang sebelumnya, itu sama-sama menggunakan roller 13 mm, lalu stabilizer ini menggunakan roller plastik 12 mm, dan saya menambahkan 2 buah mask temper seperti ini pada bagian depan, dan juga saya melakukan pemotongan sasis ya di bagian depannya ini. Tanduk banteng itu saya potong jadi agak mengerucut di bagian depannya ini. Lalu untuk pada bagian tengahnya ini seperti ini bodinya saya ubah ya menjadi sistem sentinel pole, yang mana saya kunci menggunakan pengunci baterai ini. Saya ambil dari pengunci baterai, saya potong, lalu saya jadikan pengunci dari bodinya. Nah, jadi sentinel pole itu seperti yang kalian lihat tadi, itu bisa bergerak naik dan juga turun. Nah, lalu pada bagian bodinya ini terdapat mask damper ya, satu buah mask damper seperti ini yang saya baut agar memaksimalkan dari si sistem sentinel pole-nya itu sendiri. Dan untuk bagian tiang atau baut dari bodinya ini saya tambahkan sedikit busa agar mempermudahkan pergerakan bodi untuk naik turun seperti ini, sehingga sistem sentinel pole itu jadi lebih maksimal. Seperti yang kalian lihat ini, bahwa sistem suspensinya ini sendiri juga cukup baik ya, untuk pergerakan naik dan turunnya cukup halus. Untuk bagian belakang dari sasis MSL suspensi ini, di bagian roller ini nggak saya rubah, sama seperti sebelumnya, itu menggunakan roller 13 mm. Nah, untuk bagian tengahnya ini itu ada catcher damper ya, yang mana saya buat catcher seperti ini dan menambahkan mask damper, maka jadilah catcher damper. Lalu untuk rem bagian belakangnya ini saya modifikasi seperti ekor paus, yang mana rem ini lebih fleksibel apabila melewati tanjakan seperti ini. Dan bagian bawahnya tampak seperti ini ya. Itu di bagian depan saya tambahkan sedikit rem busa, lalu saya berikan Tamiya multi tape. Ya, kira-kira seperti inilah bagian bawah dari sasis MSL suspensi saya. Lalu untuk bannya ini masih menggunakan ban bawaan dari kit Manthey MK2, yaitu Narrow Arch Tire, yang mana masuk ke kategori soft tires ya, karena saat digesekan seperti ini bannya terasa lebih kesat dibandingkan dengan medium atau hard tires. Untuk selanjutnya saya akan coba tes mekanisme gear dari sasis MSL suspensi ini. Apakah pergerakan gear saat naik turun itu bergerak dengan halus atau kasar? Seperti yang kalian dengar ini, bahwa pergerakan gear saat suspensi bergerak naik turun ini itu suaranya halus dan gak kasar. Ini menandakan bahwa pergerakan dari gearnya ini halus dan gak ada masalah sama sekali. Karena biasanya ya dari teman-teman racer itu, sasis MS itu kadang suaranya ada yang kasar, ada juga yang enggak. Itu tergantung dengan tingkat presisi dari pemotongan sasis dan juga settingan gearnya. Untuk review terakhir saya akan melakukan drop test untuk melihat apakah mobil masih memantul atau tidak ketika mobil dijatuhkan seperti ini. Seperti yang kalian lihat, ketika mobil saya jatuhkan seperti ini, pendataannya itu cukup halus ya, pantulannya juga sedikit, bahkan terkadang tidak ada. Ini baru menggunakan ban yang tipe soft tires ya, belum yang hard tires. Mungkin kalau saya ganti dengan ban tipe hard tires ini jadi lebih adem lagi ketika landing atau saya lakukan drop test seperti ini. Baiklah, saya rasa cukup sekian untuk video saya kali ini, dan jangan lupa untuk menonton video-video saya selanjutnya. Terima kasih karena sudah menonton, dan sampai jumpa. See you and bye-bye.